Hai semuanya, terima kasih kalian sudah klik video ini. Kenalin, gue Graham. Hari ini gue bakalan ngasih kalian sebuah cerita tentang seorang gadis kecil yang menurut gue adalah sebuah keajaiban. Tidak hanya dia harus menyaksikan seluruh anggota keluarganya dibunuh, tapi dia juga harus berjuang bertahan hidup di tengah lautan dan tanpa perbekalan apapun. Tapi sebelum aku mulai, aku mau ngingetin kalian buat subscribe ke channel ini dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai. Let's cut the crap and get into it. Terry Jo Dapperold. Mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan nama. Terry Jo menghabiskan 84 jam mengambang di tengah laut sendirian. Pada tahun 1961, sebuah foto yang diambil dari seorang gadis kecil yang ditemukan di atas sebuah kapal penyelamat kecil mengambang sendiri di perairan Bahamas. Tetapi ini bukan cerita horor sebenarnya. Mengapa Terry Jo bisa berada pada keadaan tersebut adalah kasus sebenarnya. Ketika pertama kali ditemukan oleh Nicholas Pakidakis, sang kapten tidak percaya dengan apa yang dia saksikan dengan kedua bola matanya. Pada awalnya dia tidak beranggapan bahwa apa yang dia lihat dari jarak jauh itu merupakan seorang anak kecil yang terombang-ambing pada sebuah kapal penyelamat sendirian di tengah lautan. Dia hanya berpikir bahwa itu mungkin adalah sampah atau seonggok kayu, tapi dugaannya ternyata salah. Jadi si Terry Jo ini kurang lebih 4 hari dia mengambang di tengah lautan dan dia tidak menggunakan sun protection atau tabir surya atau perlengkapan apapun. Jadi kulitnya dia itu udah terbakar oleh matahari. Jadi gambar yang kalian lihat ini diambil oleh salah satu awak kapal yang menemukan Terry Jo untuk pertama kali. Kisah ini berawal ketika ayah dari Terry Jo berencana untuk liburan bersama keluarganya. Dr. Arthur Dapperold menyewa sebuah yacht Bluebell. Jadi seperti kayak kapal pesiar mini gitulah untuk perjalanan family trip mereka kali ini. Dia mengajak istrinya Jane dan anak-anaknya Brian yang berusia 14 tahun, Terry Jo yang berusia 11 tahun, dan Renee yang berusia masih 7 tahun. Tidak hanya keluarganya saja, Dr. Arthur juga mengajak rekan dia, seorang pensiunan angkatan laut yang sekaligus veteran Perang Dunia Kedua, Julian Harvey, yang juga mengajak istrinya yang bernama Mary Dane. Pada awalnya semua berjalan dengan sangat baik, everyone having a good times. Tetapi pada malam kelima dalam trip mereka, Terry Jo terbangun pada suara teriakan di atas kabin tempat dia tidur. Pada sebuah sesi wawancara, si Terry Jo ini mengungkapkan kepada seorang reporter, dia berjalan untuk mendekati suara gaduh tersebut, jadi dia naik ke atas dan mendapati ibunya dan saudaranya terbaring di atas lantai dengan kondisi penuh darah. Kemudian dia melihat Harvey yang berjalan mendekati dia, dan dalam keadaan bingung, Terry Jo bertanya kepada Harvey, "What happened? Apa yang terjadi?" Tetapi pertanyaan tersebut disambut dengan tamparan pada wajahnya. Jadi teman ayahnya ini langsung nampar Terry Jo dan menyuruh dia untuk kembali ke bawah. Terry Jo melihat bahwa air mulai masuk ke dalam kapal. Jadi dia semakin bingung dan memutuskan untuk naik lagi ke atas dan bertanya kepada Harvey apa yang terjadi. Dan Harvey cuman bilang, "Yes." Kemudian Harvey menyuruh Terry Jo untuk melihat apakah dinghy atau kayak kapal kecil untuk penyelamatan yang terpasang pada yacht tersebut sudah terlepas atau belum. Terry Jo ini sebenarnya masih belum terlalu paham dengan apa yang terjadi. Yang dia tahu bahwa kapalnya semakin lama semakin tenggelam. Jadi dia mengikuti instruksi yang diberikan oleh Harvey. Dia laporan kembali bahwa kapal penyelamatan emergency itu sudah terlepas. Dan seketika itu si Harvey ini langsung loncat ke air dan berenang ke kapal kecil emergency tersebut, meninggalkan Terry Jo sendiri pada sebuah kapal yang akan tenggelam dengan mayat-mayat keluarganya di situ. Untungnya selama 5 hari mereka berada di kapal yacht tersebut, Terry Jo ini lumayan observant
Jadi dia lumayan mengamati keadaan sekitar dan dia mengingat kalau di kapal ini ada sebuah kapal karet emergency. Kemudian anak kecil berusia 11 tahun ini naik ke situ untuk menyelamatkan diri. Tetapi dia tidak memiliki perbekalan, tanpa makanan sama sekali. Makanya ketika pertama kali ditemukan, Terry Joe ini dalam keadaan lemas dan kulitnya itu terbakar matahari. Kenapa Harvey membunuh istrinya sendiri dan juga keluarga Terry Joe? Jadi beberapa pihak berpendapat bahwa si Harvey ini membunuh istrinya supaya dia bisa claim insurance atau asuransi jiwa yang dimiliki istrinya. Gua nggak bisa bayangin sih kalian ngebunuh orang lain cuman untuk claim asuransinya aja. Let alone itu istri lu yang kalian hidup bersama tahunan gitu loh. Ini tuh kayak psikopat banget ya. Menurut kalian gimana? Nah, selanjutnya ketika Harvey membunuh istrinya tersebut, ayah Terry Joe itu menyaksikan kejadian tersebut. Makanya untuk menghilangkan saksi, Harvey membunuh sang dokter beserta seluruh anggota keluarganya yang lain kecuali Terry Joe. Selanjutnya untuk menghilangkan bukti, dia menenggelamkan yacht tersebut dan melarikan diri menggunakan kapal emergency. Setelah Harvey melarikan diri, dia sampai pada pantai atau daratan dan dia langsung mengatakan kepada para penjaga pantai kalau kapalnya mengalami karam atau tenggelam dan itu adalah sebuah kecelakaan dan hanya dia yang selamat dari kejadian tersebut. Jadi planningnya si Harvey ini berjalan lancar karena dia juga berpikir bahwa Terry Joe juga bakalan mati kok. Nggak mungkin dia bisa survive dari kapal yang tenggelam itu sendirian di tengah laut. Tetapi dia terkaget ketika dia menyadari bahwa Terry Joe ditemukan hidup. Pada saat pemberitaan disiarkan, Harvey terus berteriak, "Oh my God! Oh my God!" Dia terlihat sangat panik dan membuat orang-orang yang ada di sekitar dia bingung. Karena mereka beranggapan bahwa ini adalah berita baik, masih ada korban selamat dari kecelakaan kapal tersebut. Tapi sebaliknya Harvey sangat panik dan terlihat pucat. Besok harinya, Harvey ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri di sebuah kamar hotel yang dia tempati. Jadi dia membuat sayatan di pergelangan tangan dan kaki serta pada tenggorokannya. Sebenarnya banyak asumsi-asumsi atau perdebatan teori-teori kenapa pada saat itu Harvey tidak membunuh si Terry Joe. Apakah dia sangat yakin kalau Terry Joe pasti bakalan mati pada sebuah kapal yang tenggelam? Ataukah pada saat-saat terakhir tersebut, hati nurani Harvey muncul lagi dan memutuskan untuk tidak membunuh Terry Joe? Teori yang lain mengatakan kalau sebenarnya Harvey ini mengalami depresi berat dan dia ingin menghukum dirinya sendiri dan dengan membiarkan Terry Joe hidup, dia berharap bahwa dia ditangkap. Apapun yang menjadi alasan Harvey membiarkan gadis kecil berusia 11 tahun tersebut hidup pada malam itu tidak mengubah fakta bahwa Harvey telah membunuh istrinya dan juga sahabat beserta keluarganya. Kejadian ini menggemparkan semua media televisi pada saat itu dan ini juga menjadi saksi bahwa Terry Joe menjadi bukti bahwa keajaiban itu ada meskipun dia pada malam itu harus kehilangan seluruh anggota keluarganya yang lain. Tapi memori dari orang-orang yang dia sayangi masih hidup dengannya dan dia lolos dari maut. Kalau kalian tertarik untuk pengen tahu lebih detail mengenai kasus ini, kalian bisa mencari atau membeli buku yang ditulis sendiri sama Terry Joe mengenai kasus yang menimpa dirinya. Di situ kalian bisa melihat gambaran dari perspektif sang korban, baik secara emosional ataupun fisikal. Kalian bisa lihat di situ. Jujur aku pribadi sangat kagum dengan Terry Joe dan gue percaya bahwa Tuhan masih menyayangi anak ini. Karena selain dia sudah lolos dari pembunuhan, dia juga selamat selama 4 hari terombang-ambing di sebuah lautan tanpa makanan dan tanpa perbekalan apapun. Gua berharap hal ini tidak terjadi lagi. And I feel so sorry for what happened with Terry Joe's family. Dan semoga keluarganya sudah beristirahat dengan tenang. Oke guys, sekian cerita kejahatan yang terjadi kepada Terry Joe ini. Please kalian subscribe ke channel ini, jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.
And please, kalau misalkan kalian ada saran atau kritik, kalian bisa tuliskan di komentar di bawah, atau kalian bisa follow aku di media sosial aku yang akan aku tulis di description. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian juga. You have my permission, please. Oke, sekian untuk hari ini. Gue mendoakan semoga siapapun yang nonton ini selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Alright guys, bye.